Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di acara 60 menit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai tentang hal-hal yang mungkin kita belum tahu. Nah, dengan terkait dengan semakin hal-hal yang belum kita ketahui, mudah-mudahan semakin dapat informasi yang kita inginkan. Nah, Masya Allah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya Rizky Nugraha ya bersama saudara saya ya di sebelah. Sebentar lagi kita akan perkenalkan setelah ini. Namun sebelum kita melayani Anda sebagai keluarga muslim untuk 60 menit ke depan, kami sebagai kru Salam Televisi berterima kasih atas sahabat keluarga muslim sekalian yang menyisihkan hartanya untuk berdonasi di Salam Televisi agar Salam Televisi semakin menyebarkan dakwah Islam di Indonesia dan seluruh dunia insyaallah taala. Nah, sahabat keluarga muslim, kita pada kesempatan kali ini ya telah datang bersama kita ya narasumber kita yang sangat spesial ya. Walaupun sebelum itu kita mungkin ada berdua nih bersama Pak Riki. Kali ini kita ada tamu spesial banget, sangat spesial. Nah, kita akan perkenalkan siapa Pak Riki? Bang Abror. Ya, Bang Abror. Ini Masya Allah. Haikal, biasanya Bang Abror ini kan adalah host ya di 60 menit. Nah, kali ini sahabat keluarga muslim kita akan berbincang-bincang santai nih sama Bang Abror terkait tentang pengalamannya dan satu hal nanti informasi yang sangat besar untuk para anak muda. Benar. Yang bakalan untuk membuka peluang para anak-anak muda untuk menjadi hal yang lebih baik lagi tentunya. Itu dia, Masya Allah. Ini Bang Abror saya ada pada kepala ya. Alhamdulillah. Oh iya, tos dulu ya kan. Mana ini memang tos gaya baru masih, gitu ya. Pandemi ya. Ini pun boleh. Biar lebih gaul aja. Biar lebih gaul aja. Lebih enak gitu ya kan. Nah, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Ricky, si Haikal. Nggak apa-apa nih kan kami ambil sebenarnya. Biasanya nggak kan apa-apa. Udah biasa kok dari program apa dulu ya. Di sana gitu ya. Lama-lama sampai sekarang digeser gitu. Sedikit nih, mungkin sahabat keluarga muslim udah kenal banyak sama Bang Abror. Nah, Bang Abror ini adalah salah produser dulu nih. Yang sangat lama yang memberi edukasi juga kepada produser-produser lainnya. Nah, kali ini coba kita tanya dulu sama Bang Abror. Bang Abror, boleh nih ya nanya ya? Boleh ya. Tapi ya, nanyanya jangan terlalu serius sekali ya. Iya, Bang. Takut nanti nanya serius gitu. Tapi nggak apa-apa, santai. Ya. Tapi mungkin kan sebelum itu kan mungkin ada yang belum kenal sama profil Bang Abror gitu. Nah, mungkin kita Anda pun juga penasaran banget gitu. Mungkin perlu Bang Abror perkenalkan kembali dari nama lengkap, pekerjaan dari awal habis itu tempat lahir dan tanggal gitu. Iya terserah apa. Ini gitu. Kayak interview lamar kerja ya. Mau kayak apa namanya tuh? Mau nikah sama akhwat gitu ya, nazar. Ya, apa namanya itu istilahnya? Apa namanya CV. Ya. Tapi nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu lah. Kita bakal nanya sesuatu hal yang mungkin lebih baik terangkat gitu, yang untuk memberikan stimulus kepada anak muda. Oh yes. Berat ya kayaknya nih ya. Kayak berat nih ini. Kayak berat ngomongnya aja. Oke. Jadi? Nah, Bang Abror. Untuk pertama kali nih Bang Abror, sebelum kita melihat cerita Bang Abror, pengalaman Bang Abror, menurut Bang Abror, produksi kreatif itu apa? Kita bicara soal produksi kreatif ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat produksi kreatif ini sebenarnya satu wadah ya kan untuk anak muda. Sebenarnya bisa siapa aja. Yang penting dia punya ide, kemudian dia punya kemampuan kreativitas, udah dia bisa melakukan segala sesuatu hal, kemudian itu bisa menginspirasi orang lain dan juga bisa kalau bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar dia, udah jadi sesuatu hal ide kreatif gitu. Nah, itu kan udah dapat penjelasan dari Bang Abror nih. Kita tahu nih Bang Abror ini adalah orang-orang kreatif tentunya. Banyak hal-hal yang telah dilakukan Bang Abror tentang program-program, tentang acara-acara. Nah, Bang Abror memulai karir di dunia produksi kreatif dari mana? Oke, ini menarik ya karena mungkin bicara soal kreatif ini memang nggak ada batasannya sebenarnya gitu dan luas gitu. Kalau bicara soal pengalaman saya memulai
kerja di bidang kreatif ini awalnya tanpa sengaja. Tanpa sengaja? Kok tanpa sengaja, Bang? Jadi dulu waktu zaman kuliah, ya memang dari waktu SMA juga sudah hobi. Hobi ngumpulin orang terus buat ngumpulin orang bukan, maksudnya ngumpulin orang-orang untuk dibikin satu tim terus kita ngapain aja yang berkaitan dengan kreativitas. Ngumpul ya. Tunggu lah, Bang. Enggak apa-apa dipotong ya, Bang. Abang tamatan di mana nih? Terus jurusan apa? Dulu tamatnya dari madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah? Oh, berarti memang nggak sengaja lah, betul. Nggak sengaja kan bisa sampai kemari kan. Harusnya kan kalau madrasah itu biasanya kalau nggak jadi guru jadi ustadz gitu ya. Tapi kan bisa ngustad juga Bang Abraham. Oh nggak, jangan lu sampai ke situ ilmunya. Tapi kan Masya Allah, maksudnya ke TV yang jurusannya dakwah gitu. Oh iya, itu alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. gitu. Jadi dulu karena hobinya gitu, pernah dulu waktu SMA kepengen bikin film. Oh, film. Nggak tahu dari mana idenya, tiba-tiba pengen buat film aja gitu sama teman-teman SMA, dikumpulin, terus kita akhirnya diarahin sama satu guru yang mau membantu untuk bisa mendanai, bantu gitu kan untuk bisa dapat dana, tapi ternyata itu gagal karena kita ada kelas 3 waktu itu akhirnya terbentur sama waktu untuk persiapan Eptanas, dulu Eptanas namanya. Itu Abang ujian nasional ya? Apa? Iya, ujian nasional. Jadi udah lagi sibuk ya, Bang? Lagi sibuk-sibuknya, padahal kita udah sempat audiensi dulu waktu itu ke Bupati. Jumpa ketemu sama Bupati. Iya, SMA dan udah ada kasih dana seberapa gitu, tapi guru yang tahu waktu itu. Tapi gurunya meninggal waktu itu. Jadi kita pokoknya nggak jadi karena syuting karena Eptanas. Setelah Eptanas mau ngelanjutin, gurunya dan meninggal, kita nggak tahu uangnya gimana gitu. Jadi ibarat pilot nih Bang ya? Pilot, gagal. Nah, sahabat keluarga muslim, segala sesuatu itu ada jalannya Bang ya? Ada. Nah, kalau untuk mencapai sesuatu yang besar, kalau sahabat keluarga muslim itu sering mengalami kegagalan, itu hal biasa. Jangan pernah nyerah ya. Gitu. Luar biasa ya, penyemangatnya ya. Iya, kita anggap hal tersebut ya sebenarnya merupakan memang udah rencana Allah gitu. Kita kan namanya seseorang manusia memang pasti berencana, tapi kan Allah lebih berencana ya kan. Betul. Bahkan sampai Allah rencanakan Bang Abraham datang ke sini. Iya, betul. Sama kayak sampai sekarang sama kita gitu, Masya Allah. Bang, berarti ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang nggak sengaja lah Bang. Berarti ini jiwa ini udah tumbuh dari udah lama. Iya, memang benar. Maksudnya kalau secara Abang kan ngumpulin orang nih, meng-hire semuanya untuk berkumpul. Berarti kan yang punya ide gitu. Iya, yang terketuk ini kan Abang sebenarnya. Iya, Abang leadernya berarti ya? Iya, memang benar. Cuman maksudnya kalau dilihat dari background pendidikan gitu kan, background keluarga, rasanya tuh keluarga tuh kalau bukan yang orang-orang kreatif, bahkan kayak kalau namanya keluarga namanya di kampung kan, itu yang taunya paling ya sebatas ke ladang, ke sawah, terus ke laut gitu, cari ikan, cari kerang gitu. Nggak ada dari keluarga tuh yang punya pemikiran yang out of the box gitu. Berarti Abang ini agak membelok dari keluarga gitu. Ya bisa dibilang. Ya agak lain dia sendiri. Sumber Abang tiba-tiba pengen bikin grup dari mana Bang? Nggak ada, memang mungkin orang punya lihat film atau apa gitu. Waktu itu bisa dibilang sih nggak juga suka nonton pun karena kita di kampung ya. Kalau di kampung tuh kan dulu punya TV aja tuh sesuatu yang mewah. Kita suka nonton di tetangga, mungkin dari situ ya. Maksudnya karena suka nonton TV di rumah tetangga. Terus dulu kalau di kampung itu ada namanya layar tancep. Kalian tahu nggak layar tancep? Pernah tahu nggak? Jadi kayak layarnya itu kan kasih layar, kasih batang. Ya betul, nontonnya kayak bener-bener. Emang gitu? Jadi kayak layar putih dibentang besar-besar, terus dikasih tiang, terus nanti layar tancap ya Bang. Layar tancap. Kita generasi muda kurang. Nah itu dia, padahal itu zaman dulu tuh seru tuh. Pernah nonton. Jadi kalau zaman dulu ya di kampung-kampung itu kalau orang pesta nikahan, hiburannya tuh layar tancap ya. Berarti Bang dengan tumbuhnya itu. Berarti Abang dari kita bisa bilang bahwasannya dari muda nih Abang udah memang jiwa kreatifnya udah tumbuh. Ada hobi, betul. Nah, berarti Bang Abraham nih cocok nih mewakili anak muda kan. Anak mudanya iya. Bahkan dulu juga waktu di sekolah SMA itu dipercaya mengelola mading.
Tahu nggak mading kalian? Wajah dinding tahu. Wajah dinding ya. Mungkin kalau dulu tuh populer sekali mading itu. Jadi kalau sekolah ada madingnya, itulah tempat siswa-siswa itu melihat hasil karya kreativitas anak siswa-siswa yang lain, bisa puisi, bisa cerpen gitu. Nah, itu waktu saya mengelola mading itu kebetulan memang jadi hidup sekolah kegiatan seninya. Jadi orang berbondong-bondong ngirim karya mereka tuh puisi, cerpen, cerbung, pantun gitu. Karya-karya mereka dari mereka, mading ini kan termasuk media jurnalis sih Bang. Berarti berarti Abang udah dari dari madrasah itu udah hobinya ke jurnalistik gitu ya. Betul, tapi lebih ke kita ngambil artikel orang, kita tempel. Gitu. Ibaratnya lebih memang mengikutin hal-hal jurnalis lah ya. Iya, tapi kan setidaknya hal itu udah, maksudnya kita kan ngambilnya yang sesuatu yang aktual gitu. Cuma dulu mungkin belum kenal istilah jurnalis, karena apalagi kan dari madrasah kan, nggak begitu dieksplor pengetahuan apa itu jurnalis atau apa gitu. Iya benar. Nah Bang, kembali lagi Bang, kita ngomongin tentang produksi kreatif. Nih Abang Abron ini kan sebagai produser nih, udah lama ya kan produser. Nah menurut Abang produser ini tantangannya apa nih Bang? Oke. Mungkin saya cerita dulu awal muasal kenapa bisa jadi seorang produser ya. Benar. Jadi dulu waktu selesai kuliah, waktu kerja, kemudian ada, kalau dulu kan Sabtu Minggu weekend tuh waktu kosong. Jadi sama teman-teman suka produksi film-film pendek gitu di Medan. Nah, ini tahun berapa nih Bang? Sekitar tahun 2010-an. Lama. 2010-2011an gitu kan. Jadi kita produksi film. Suka produksi film lah, film pendek di waktu-waktu weekend. Nah di situ mengasah, sebenarnya secara nggak sengaja mengasah kemampuan kita untuk membentuk sebuah tim. Terus mengembangkan sebuah ide dari awal sampai akhir. Terstruktural nih Bang ya? Terstruktural, kemudian bagaimana belajar secara nggak sengaja, secara nggak langsung juga kita belajar jadi memimpin juga. Karena setiap bikin produksi film pendek itu minimal 10 orang yang terlibat. Oh gitu. Jadi kan kita belajar tuh gimana meng-hire-nya secara nggak langsung kan gitu. Nah karena seorang produser itu kan adalah pemimpin dalam sebuah produksi. Oke Bang. Tapi sebelum itu mungkin kita seru nih. Seru banget emang. Tapi sayangnya break dulu. Kita break dulu ya. Sahabat kaum muslim mungkin banyak yang penasaran terkait dengan cerita Bang Abron ya. Tapi sebelum itu kita ada kalanya break dulu ya untuk segmen pertama ini. Kita akan lanjutkan setelah segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit. Nah, sahabat kagum muslim, alhamdulillah kita kembali lagi dalam program 60 menit. Iya. Nah, kali ini kita bersama narasumber Bang Abror. Tadi kita sudah ulik-ulik masa-masa muda Bang Abror yang penuh dengan dunia kreatif. Nah, tentunya tadi pembahasan tadi terputus bagi sahabat kagum muslim yang baru. Selesai nih. Iya. Nah, apa tadi ya? Lanjut aja Bang. Nah, sahabat kaum muslim, tadi kita bincang-bincang sama Bang Abror terpotong tentang bagaimana Bang Abror itu bisa menjadi seorang produser tentunya. Nah, Bang Abror, kita sambung nih. Ya. Yes. Bang, gimana tadi Bang cerita Bang bisa jadi seorang produser gitu? Oke. Nah, tadi berlanjut ya waktu pas kuliah di waktu-waktu masih kerja, weekendnya tuh ada waktu untuk bisa sama teman-teman produksi film. Kebetulan waktu berselang beberapa tahun kemudian, jadi makin sering buat film, udah tahu sebenarnya gimana secara prosedur, teknik buat produksi film tuh seperti apa. Nah, Salam TV lagi buka lowongan waktu itu, lowongan pekerjaan. Akhirnya saya beranikan. Dulu sebenarnya ketika aktif di dunia film pendek
dan komunitas film itu pengalamannya tuh lebih banyak di sutradara. Cuman karena ingin nyoba sesuatu yang baru, ya kan, karena merasa juga kayaknya udah bisa nih, siap nih untuk nyoba jadi produser, akhirnya ngelamarnya jadi produser. Nah, ini Bang, ada timbul pertanyaan nih Bang. Sebenarnya sih ya kita boleh tanya lah ya kan, sahabat keluarga muslim mungkin belum banyak tahu. Nah, tadi Bang Abro bilang produser nih. Nah, lalu diawali dengan film sutradara. Nih, Bang, apa yang kontras nih Bang dari produser dan sutradara? Kontrasnya dalam artian apa nih maksudnya? Perbedaannya gitu, ya. Kalau sutradara itu dia lebih main di lapangan. Tanggung jawabnya itu sebatas di lapangan. Jadi misalnya nih kayak sutradara dia dapat tanggung jawab untuk produksi sebuah film. Dia turun gitu. Dia turun di lapangan, dia yang menghandle acting aktor atau aktrisnya. Ke film lagi dia lebih ke di lapangan intinya. Dia yang ngarahin gitu, yang ngarahin langsung di lapangan. Kalau produser secara keseluruhan. Dari awal persiapan sampai akhir tayang jadi itu tanggung jawab seorang produser. Gitu. Jadi dia lebih membawahi semuanya. Kalau sutradara bos di lapangan. Bos di lapangan ibaratnya eksekusi kepala pimpinan di produksi. Di lapangan. Berarti sebenarnya produser itu bisa nggak sih Bang jadi sutradara, atau sutradara bisa nggak sih jadi produser gitu? Bisa. Jadi sebenarnya gini, yang multi talent tuh harusnya adalah seorang produser. Dia bisa kemana aja. Dia harus nguasain kamera, harus nguasain naskah, harus nguasain penyutradaraan juga dan lain-lain. Itu seorang produser ya. Tapi kalau sutradara cukup dia di lapangan aja. Dia mengeksekusi setiap skrip yang ada gitu. Adegan di skrip. Gitu. Misalnya adegan 1 Haikal sedang bercengkrama sama si Ricky gitu. Sutradara jadiin adegan itu gimana caranya supaya bagus. Nah, produser dia maintains dari atas. Dikerjain nggak nih sama sutradara dengan baik gitu. Jadi bisa aja kalau dia punya apa ya, secara job desk double ya itu teknis lah ya kan. Gitu dia bisa. Jadi ibaratnya tadi kalau dibilang produser itu multi talent ya Bang, makanya dia bisa meng-hire semua dan mengkontrol. Harus. Nah, Bang, kembali lagi tadi proses Abang tadi. Memulai Abang jadi produser. Lanjutkan Bang. Oke. Nah, jadi masuk ke Salam TV kan. Salam TV punya ngasih kesempatan jadi produser, kebetulan ya diproses dan akhirnya diterima, dan memulailah segala sesuatunya, pengalaman yang baru. Kalau biasanya itu banyak di lapangan, semenjak produser di Salam TV ternyata double kerjaannya, harus di lapangan juga karena kan kekurangan tenaga kan. Jadi kita juga yang turun ke lapangan, kita juga yang bahkan harus nulis skrip dan lain-lain. Berarti harus multi talent dan multitasking. Multitasking, betul. Tapi manfaatnya banyak, luar biasa pengalaman Islam TV ini. Jadi kita jadi produser, kita tahan banting. Tahan banting ya Bang. Tahan banting. Jadi kita tuh yang yang tadi dibilang Haikal kita multitasking, iya. Terus secara fisik juga, mental juga harus siap, iya gitu. Karena semuanya kita yang tadinya harusnya kita cuma hanya sekedar maintain, harusnya ya produser maintain, tapi karena situasi dan kondisi perusahaan mungkin kan beda-beda ya perusahaan itu gimana gitu kan. Dan itu malah jadi penguat mental produser di sini. Nah, gitu. itu sahabat keluarga muslim. Nanti kita harus lebih sering outbound nanti. Nah, itu sahabat keluarga muslim. Kru Salam TV itu kuat ya kan. Masya Allah, kuat nih. Kayak Bang Riki, Masya Allah, beliau nih udah produser, kameramen lagi, luar biasa. Masya Allah. Maka dari itu kita ajak ya kan sahabat keluarga muslim untuk berdonasi ya kan tentunya. Itulah mudah-mudahan lah, semoga. Kelas iklan ya. Nah, lanjut Bang. Oke. Udah sampai di situ pengalaman produsernya gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin sahabat ataupun teman-teman di rumah ya yang punya cita-cita ingin jadi seorang yang punya posisi di dalam dunia kreatif ya, kali ini mungkin ke jurnalis ya, bisa dibilang di dunia jurnalis, karena kita di media gitu ya, benar-benar harus siap mental dan harus banyak wawasan. Jadi kalau misalnya yang punya hobi kamera
Jadi perkaya lagi ilmu kameranya. Yang punya hobi editing perkaya lagi ilmu editingnya. Dan kalau pengen jadi seorang misalnya pemimpin ya kayak produser gitu ataupun sutradara, perkaya juga itu penting, perkaya ilmu kameranya, editingnya. Karena kalau udah jadi produser dia memang dituntut harus tahu semua. Gitu. Dia harus ngerti semua. Gitu. Nah, Bang, ada yang mau tanya nih. Menyangkut produksi tadi, ini kita bicara tadi kan tentang TV nih. Jurnalis itu ada sangkutannya nggak dengan televisi, Bang? Sangat pas, yang bisa dibilang ya sangat berkaitan gitu. Jadi yang namanya jurnalis kan butuh media, bisa media cetak, media elektronik. Elektronik ini masuk ke televisi, radio. Yang sekarang lagi sistem serba digital juga, bisa dari handphone dan lain-lain. Nah, jadi kaitan jurnalis dengan televisi itu ya sangat erat. Iya, gitu. benar. Nah, Bang, jurnalis nih di masa sekarang ini kan ibaratnya banyak nih jurnalis dadakan nih. Bahkan televisi itu kalah cepat nih informasinya. Betul. Ibarat nih contoh nih ada kejadian kebakaran. Nih masyarakat, anak-anak muda udah ngerekam nih, udah bikin status. Nah, jadi sesuatunya itu sebenarnya tidak hangat lagi di TV. Nah, bagaimana ibaratnya televisi ini bisa lebih menarik gitu ya? Lebih menarik dan lebih dipercayakan. Masalahnya kan kalau misalnya anak muda itu masyarakat mengambil itu kan itu hangat tuh ditanya. Ya. Nah, bagaimana televisi itu menjadikan sesuatu tetap menarik untuk tonton ya. Kalau dulu kan Bang ibaratnya orang masa-masa dulu nggak punya handphone kan, orang masyarakat itu tetap mengandalkan televisi gitu. Dan sekarang kan lebih mengandalkan sosial media. Iya gitu. Gimana tuh? Oke, ini menarik ya kalau pembahasan soal ini karena memang sekarang trennya orang-orang itu suka merekam segala sesuatu langsung. Iya, benar-benar. Ya kan? Kemudian tanpa bla 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 bla, mereka langsung membabi buta share, lagi kejadian apa gitu langsung post gitu. Yang penting udah menyebar aja dulu, tiba-tiba besok viral. Kemudian tiba-tiba FYP misalnya di sosial media dan itu punya kebanggaan sendiri mereka gitu kan. Udah selesai sampai di situ. Nah, tantangannya sekarang adalah memang bagaimana kemudian media-media seperti televisi, kemudian media-media lain, elektronik lain ataupun media cetak yang lain ini juga berlomba-lomba supaya menarik perhatian, bagaimana juga mereka nggak kalah. Nah, cuman satu hal gini, kita juga harus tahu zaman terus berubah, ya kan? Yang tadinya orang mungkin melihat segala sesuatu itu berita dari koran, TV, sekarang udah orang bisa mengakses dari handphone dan lain-lain. Dan itu memang sudah hukum alam. Ya kan, nggak bisa kita cegah. Kita nggak tahu berapa tahun ke depan lagi orang akan mengakses berita lewat apa. Ya kan, mungkin yang lebih dekat lagi orang akan melihatnya, mengaksesnya lebih gampang lagi gitu. Lebih tinggi lagi teknologi. Nah, persaingan tentu di sini makin ketat. Nah, yang seperti Ricky bilang, apa sih akhirnya supaya televisi itu tidak ketinggalan, jangan kalah saing dan lain-lain. Ya terus berinovasi, disesuaikan dengan apa yang disukai orang sekarang. Makanya kalau kita lihat tren acara-acara televisi juga sekarang bergeser mengikuti arah-arah program-program ataupun produksi yang gampang orang akses sendiri atau buat sendiri. Misal televisi sekarang juga sudah banyak ngambil tayangan-tayangan ataupun program yang menayangkan pengambilan berita secara langsung. Diadaptasi dari pengambilan orang yang mungkin sekarang merekam posting. Tapi ingat, tetap ada etika yang harus diperhatikan gitu. Jadi ketika siapapun nih yang rekam kejadian di lapangan, tetap ada etika yang harus diperhatikan. Namanya itu etika jurnalis. Jadi misalnya jangan langsung merekam yang bersimbah darah, ya kan, ataupun kekerasan, kemudian di-share. Nah, itu yang sebenarnya harus diedukasi ke masyarakat. Dan anak muda juga ya, Bang. Dan anak muda tentunya. Nah, televisi di sini peranannya adalah juga harus bisa memfilter, ya kan, memfilter dan mengemasnya semenarik mungkin mengikuti tren yang ada sekarang. Jadi jangan bertahan dengan konsep
zaman purbakala, dari zaman purbakala itu kita ada lihat ya, televisi yang masih tetap mengkemas programnya tetap dengan teknik yang lama. Hanya sekedar membacakan berita mungkin gitu. Kita bisa bikin ini aplikasi gitu. Bisa? Aplikasinya tuh sesuai dengan etika kita. Jadi kita bagi ke masyarakat, kita ajarkan kepada mereka gimana caranya jadi jurnalis, tapi sesuai dengan etika jurnalistik. Jadi pada saat masyarakat mendapatkan berita, dikirimnya ke dalam aplikasi itu, sehingga nanti langsung terkirim ke TV gitu sebagainya gitu. Bang Abror, gitu ya. Gimana sih Bang? Ini kan semua orang punya gadget yang bagus. Gadget ya, HP lah gitu ya kan. Maaf sobat Gam Muslim. Nah, ibaratnya kamera masyarakat, anak-anak muda tuh udah bagus. Gimana sih Bang, ibaratnya kalau mereka itu punya berita bagus, ada informasi bagus, mereka itu bisa bukan hanya sekedar upload, ditengok orang, ibaratnya mereka itu bisa menghasilkan uang di situ gitu. Entah bisa nggak kira-kira dikirim ke pihak televisi informasinya gitu. Iya gitu mungkin ya kan jadi jobnya tapi kan. Bang, kita jeda dulu. Sahabat Keluarga Muslim jangan kemana-mana. Sahabat Keluarga Muslim pasti akan penasaran tentang jawaban Bang Abror. Tetap di 60 menit. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Sahabat Keluarga Muslim, kita kembali lagi di 60 menit dan sekarang kita berada di segmen 3. Tadi ada pertanyaan nih yang kita simpan tadi ya sebelum Bang Abror menjawab ya, terkait dengan apa tadi Bang Riki, membuat aplikasi ya. Membuat aplikasi juga membuat aplikasi gitu. Maksudnya dengan saling share gitu ya, tapi sesuai dengan aturannya gitu ya kan. Nah, gimana menurut Bang Abror, mungkin bisa dijawab gitu. Oke. Yang jadi masalah sekarang sebenarnya di kalangan masyarakat kita adalah edukasi yang kurang soal jurnalis ini. Jadi bagaimana mengemas sebuah berita ataupun informasi supaya layak memang diterima oleh masyarakat. Iya, benar. Karena kita tahu sekarang kan tadi yang seperti juga kita bahas di segmen sebelumnya, orang sekarang begitu gampang memposting sebuah video, menyimpulkan sesuatu gitu tanpa tahu etikanya. Sebenarnya karena semuanya itu sebenarnya ada aturannya gitu, termasuk kita ketika memposting sebuah video. Bahkan kadang-kadang kita lihat udah bukan jadi fenomena yang bukan sesuatu yang sesuatu yang baru. Kalau kita lihat orang sekarang ada kejadian lebih utama ngepost dulu, rekam dulu. Trending gitu ya. Iya kan. Ibaratnya dapat momen dulu lah. Sampai misalnya ada kecelakaan pun di depan, bukan nolongnya dulu, di-post dulu. Rekam dulu, posting dulu. Luar biasa. Kan? Semua ingin menyampaikan kepada dunia kan. Betul. Padahal sebenarnya nggak ngerti ya, maksudnya tujuan orang itu apa. Apakah sebenarnya dia hanya sekedar yang penting viral, nanti dia ada kepuasan gitu. Viral. Kemudian setelah itu udah selesai gitu. Padahal sebenarnya kalau dikemas dengan baik, dikemas dengan baik, tahu etikanya, kemudian tahu mau kemana kita bawa, itu bisa menguntungkan untuk kita secara pendapatan, income gitu. Seperti yang tadi pertanyaan Ricky kan, misalnya bisa nggak dikemas kemudian dijual ke TV-TV konvensional atau perlu buat aplikasi gitu ke koran segala macam? Ya bisa sekali. Bisa sekali. Nah makanya kita dari Salam TV ini kita yang terbaru adalah kita mau buat kegiatan workshop sehari jadi jurnalis. Ini dia nih pelatihan nih. Apa nih Bang? Jadi workshop sehari jadi jurnalis itu ini kita mau mengedukasi khususnya anak muda ini untuk menjadi jurnalis yang videonya atau karyanya itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga bisa mendapatkan penghasilan untuk dia. Mungkin contohnya gini kan Bang, ketika dulu belum tahu dasar-dasarnya, ketika ada video upload aja, ketika udah dapat mungkin bisa mencantumkan tempat, kejadian, kapan, di mana, gitu ya Bang. Betul. Gitu ya. Jadi gini, sederhananya itu misalnya ketika ada kejadian, misalnya entah itu kejadian unik, yang menarik gitu kan, kita buat secara
prosedur bagaimana produksi yang baik, ya dimulai dari tahapan persiapan, kemudian editing, bagaimana kemudian memasukkan unsur narasi di dalamnya, kemudian dikemas jadi menarik, kita jual ke TV-TV konvensional. Nah itu ada harganya. Biasa itu kalau satu video tuh range-nya antara 300 hingga 500 ribu loh. Satu video. Jadi bayangkan kalau misalkan ya daripada anak-anak muda sekarang ya, kita tahu aktivitasnya tuh mungkin banyak hanya menghabiskan waktu dengan scroll sosial media, lebih baik cari berita. Benar. Misal isu sekarang nih minyak goreng lagi susah, ya kan? Cari aja berita. Kita buat satu berita, misalnya, untung-untung dapat berita yang memang bermanfaat. Misalnya ada orang yang jual minyak di tempat dia murah, kita jadiin berita. Di sini nih ada jual minyak murah, murahnya gitu. Padahal masyarakat sekitar mungkin lagi ada susah yang ya, lagi susah nyari misalnya. Jadi edukasi kemudian, jadi direkam, kemudian diedit yang bagus, dikasih narasi, disampaikan, minimal di share ke sosial media, orang jadi tahu, lihat yang untung yang jualan minyak goreng, kita juga secara sosial juga untung, merasa membantu orang lain. Nah, yang seperti itu harus kita asah dari masa-masa muda. Ibaratnya kan sebenarnya kalau dibilang anak-anak muda ini sebenarnya untuk alat-alat ada, betul. Untuk skill untuk mengeditnya mungkin ada, betul. Tapi setidaknya modalnya tidak terarah ada, gitu. Tidak terarah. Mungkin hal kecilnya kan Bang Abraham mungkin menurut Ricky nih. Misalnya, nih emak di rumah nih jualan nasi goreng nih. Betul. Tapi ini nggak ada kepikiran kita nih untuk mempromosikan. Nah, kalau misalnya kita bisa mengemasnya dengan video ya kan, ya mana tahu anaknya kan yang bisa ya Bang. Iya, betul. Karena zaman sekarang, era sekarang ini adalah anak-anak muda tuh dekat banget sama dunia digital. Jadi harus dimanfaatkan. Dekat dengan dunia digital. Kalau seandainya dunia digital ini kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, dia tuh seperti pisau mata dua. Iya, benar. Tajamnya tuh bermata dua gitu. Jadi sini tajam. Kalau kita nggak pinter memanfaatkannya, kita kena. Oh iya benar-benar. Pinter manfaatkannya malah lebih menguntungkan kita gitu ya. Kalau nggak pinter tuh misalnya nih kita memanfaatkan dunia digital hanya untuk merekam hal yang nggak bermanfaat. Terus kan melakukan, ya kita tahu sekarang segala sesuatu divideoin, joget-joget juga divideoin. Kalau misalnya nggak pinter, nanti yang jatuhnya adalah bisa mengurangi secara etika kita, jadi martabat kita jadi rendah. Contoh gitu. aja lah Bang ke makanan tadi mungkin ya kan, misalnya anak-anak muda nih, adik-adik kita niat ini mereview nih. Nih dia membeli sesuatu makanan mungkin berkemasan segala macam, lalu dia bilang review nggak enak nih segala macam, wah ada ininya, ada apa ininya nggak bagus. Nah itu kan kalau misalnya sahabat-sahabat keluarga muslim nggak terarah, mungkin jatuhnya adalah pidana ya Bang ya? Iya bisa jelek-jelekin usaha, hati-hati juga kan Bang ya gitu. Betul. Itu kan nggak boleh. Jadi ya kembali lagi bahwa anak muda sekarang tuh memang harus benar-benar betul diarahkan, harus tahu tepat sasaran apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Jadi jangan ada pembiaran, biarinlah, biarkan aja lah gitu. Nggak ada yang mengontrol. Makanya dari workshop ini kita benar-benar tujuannya tuh pertama ke anak muda dulu, supaya mereka benar-benar merasa ternyata ini loh ada manfaatnya kalau dengan aku punya gadget mahal, terus di gadget ternyata juga ada aplikasi ngeditnya, bisa dikembangkan kemampuan kita yang lebih positif gitu. Mungkin terkait dengan sistem pelatihannya gimana sih Bang? Itu nanti rahasia. Rahasia masih belum apa ya? Ya, nanti di kegiatan kita tuh pokoknya kita buat semenarik mungkin dan sedetail mungkin kita akan arahkan ke anak-anak muda yang ikut jadi peserta workshop tersebut, supaya bisa membuat sebuah video jurnalis. Nanti kalau videonya menarik juga kita akan tayangkan di Salam TV dan tidak menutup kemungkinan juga nanti akan hadir di 60 menit yang menang-menang. Berarti buat yang mau berpartisipasi siap-siap menerima kejutan. Gitu. Kembali ke tadi Bang ya kan. Ibaratnya hal edukasi itu mungkin saja misalnya seminimal mungkin mereka itu ibaratnya punya portofolio emang. Ya, betul. Ibaratnya ini kan misalnya anak muda nih, anak SMA nih yang ibaratnya yang jadi target
pelatihan ini kan Bang. Nah ibaratnya mereka kan produksi nih dan bisa jadi ini ya Bang ya, maksudnya portofolio mereka ketika mereka nanti melamar kerja. Kadang-kadang kan kita ketika melamar kerja ini butuh portofolio yang harus kita cantumkan dan menjadi pendukung. Gitu ya. Kalau tentunya kalau target-target adik-adik sekalian yang ingin menjadi seorang konten kreator ataupun produser ataupun kameramen, mungkin segala sesuatu halnya kan ada. Nah makanya kan Bang, kalau misalnya di di suatu video itu ada namanya apa Bang ya, yang kredit title deh ya Bang ya. Iya, kredit title. Itu jadi portofolio ya Bang ya. Portofolio. Ini sedikit pengalaman juga ya Haikal sama Ricky ya. Dulu tuh background saya tuh sebenarnya nggak ada yang kaitan dengan film kayak gini. Dulu tuh saya kerja di lembaga keuangan, kemudian pokoknya di luar dari produksi itu. Tapi emang memang tetap kreatif. Tapi karena sering buat video syuting, buat film pendek, buat video iklan segala macam. Dan Masya dulu Allah. Hanya untuk akses di YouTube aja. Nah ternyata itu jadi portofolio ketika saya masuk ke dunia kerja gitu. Mungkin saya bisa di Salam TV ini juga karena pengalaman kerja itu tadi, pernah buat ini gitu. Dan dilihat luar biasa jadi. Masya Allah ya Bang Abror ya. Itu luar biasa banget. Nah Bang Abror, tentang pelatihan ini, tentang anak muda bisa jadi jurnalistik. Nah kira-kira apa-apa aja yang dijadikan materinya ya. Tapi Bang Abror, sabar dulu, jangan kemana-mana, sahabat Kalbu Muslim. Pasti sahabat Kalbu Muslim, anak muda bakalan penasaran nih sama apa aja kegiatan yang ada di pelatihan ini ya Bang Abror ya. Tapi kita tunda dulu, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit. Ya alhamdulillah sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di penghujung akhir di 60 menit. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan apa aja sih yang ada di pelatihan media jurnalistik. Tapi sebelum itu ya mungkin ada pertanyaan ya gitu. Mungkin sahabat keluarga muslim dan ya Ana sendiri sama kru-kru sendiri juga maksudnya masih penasaran gitu. Apa aja sih gitu. Pengalaman prestasi yang diraih oleh Bang Abror sendiri sebagai seseorang yang sangat, kalau kita bilang tuh lama gitu berkecimpung di media jurnalistik gitu. Mungkin bisa dijawab. Oke, ini pengalaman lah ya. Yes. Lebih tepatnya pengalaman. Kalau pengalaman, jadi sebelum bergabung ke Salam TV kan tadi aktif di dunia bikin film-film pendek, iklan layanan masyarakat dan lain-lain gitu ya. Nah dari situ dan akhirnya pengalaman ini jadi penguat untuk bisa bertahan terus di dunia jurnalis ini. Itu pertama dari situ kita dipanggil sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 itu untuk mengikuti workshop yang tadinya awalnya kita mungkin nggak terarah. Kita dipanggil untuk mengikuti workshop pelatihan bagaimana pelatihan produksi itu seperti apa, kamera itu seperti apa, editing itu seperti apa. Masya Allah. Berlanjut lagi setiap tahun tuh 2013, 2014 sampai puncaknya 2015 itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengundang untuk mengikuti kegiatan workshop khusus penyutradaraan di Bali selama seminggu. Bang, berarti hal-hal seperti ini sangat didukung ya sama pemerintah ya Bang? Sangat, ya sangat sekali. Jadi sebenarnya kalau kita tahu peluang, ya anak-anak muda tahu peluang sekarang, apapun yang kita kerjakan, pemerintah tuh sebenarnya udah ngasih ruang, asal kita peka dan kita aktif juga melihat kita tuh berada di mana informasinya. Jadi misalnya kayak dunia kreatif ini kan di bawah naungan Kementerian Ekonomi Kreatif sekarang. Kalau dulu kan Kemendikbud ya, kalau sekarang di industri di Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi Kemenkrap. Ya. Jadi kalau mau lihat apapun support pemerintah tuh dari situ aja cari. Misalnya follow Instagramnya gitu. Informasi tuh banyak karena di situ ada pelatihan berbagai macam pelatihan. Gitu. Pemerintah pasti support dan itu tergantung kitanya. Terus kalau dari pengalaman setelah bergabung di Salam TV, dulu tuh saya punya cita-cita pengen sekali bisa mewawancarai
presiden, entah siapapun itu presidennya. Iya, atau zaman siapa ya? Zaman siapa? siapa. Dan itu hampir kejadian ya waktu sama Ricky kita. Iya, benar-benar. Yang Jadi di kita MTQ. meliput MTQ Iya, waktu benar-benar. itu Ingat, ada kita ngejarnya Pak ya. Pak Jokowi datang dan sempat dulu ada kejadian dan viral juga berita kita ya. Iya, Dan itu ada suatu kebanggaan nggak kita kan Ki? Wah, Ana penasaran ya, Ana belum pernah tahu nih soalnya. Walaupun belum sempat ngewawancarain tapi kita dapat liputan. Oh, dapat liputan. Gimana ya kalau Ana flashback itu Bang, itu namanya ada kayak suka duka kita kerja itu pasti ada, tapi ibaratnya itu seru. Seru banget. Dapat lah ya. itu Nikmatnya dapat dunia nikmatnya. kreatif itu seru. Pokoknya ibaratnya setiap hari itu ada hal-hal keseruan yang sangat membekas gitu ya. Seperti kayak kita di acara MTQ di Medan ya Bang ya, yang Betulan nasional dulu ya. nasional yang mengundang Bapak Jokowi. Ibaratnya kita itu deket loh, deket gitu. Cuma ya kedua karena memang beliau Memang sibuk, waktu antri-interview nggak ada ya, iya. kita cuma liputan aja akhirnya. Tapi dia dapat kesempatan liputan aja itu udah luar biasa, ya. Masya Allah. Berdampingan sama TV-TV lain. TV besar lain gitu. Nah, Bang, apa tuh sebenarnya? Ya ini kan Pak Jokowi target presiden belum dapat. Nah, hal lain gitu yang diwawancara gitu? Kemarin sebelum itu juga sempat kita ngeliput kegiatan beberapa menteri di Medan, termasuk ketua MPR. Iya. Ketua DPR dan ketua MPR. Kalau DPR siapa kemarin? Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Kemudian yang ketua MPR ikut juga. Ikut kayaknya. Nah, yang paling spesial itu adalah yang Ana ingat itu adalah Gubernur Sumatera Utara. Gubernur ya. Iya, itu yang pernah Ana dengar itu kabarnya. Iya. Nah, jadi ibaratnya seru gitu ya Bang. Seru ya. Jadi kita merasa gini, kita punya pencapaian di sini bukan soal materi ya, tapi pengalaman. Nggak semua orang bisa kesempatan bisa ngomong sama orang besar, apalagi eksklusif. Kita memang khusus kita yang ngomong, nggak ada media yang lain. Rasanya tuh kebanggaan yang biasa gitu. Itu kalau dari pengalaman sih. Sebenarnya banyak lagi, tapi mungkin kesempatannya sekarang udah beda. Waktunya juga udah beda. Waktu kan terus berputar kan. Akan ada regenerasi. Mungkin berikutnya adalah kesempatan Haikal dan Ricky untuk bisa melanjutkan perjuangan. Bang. Ya, amin. Mudah-mudahan ya, presiden. Oke. Dan yang paling berkesan juga ketika di Salam TV itu kalau dikasih kesempatan saya wawancara sama tamu-tamu khusus kayak yang dari Palestina. Itu juga sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya dengan dunia dunia produksi kreatif ini, ibaratnya secara tidak sengaja pun wawasan kita pun terasa. Betul. Dengan tidak sengaja, walaupun dengan misalnya kita memang tuntutan, kita harus mencari dengan ataupun memang orang baru yang kita datangi, nah itu menjadi sesuatu yang mempertajam wawasan kita. Betul. Satu hal juga mungkin ya, nanti kalian akan merasakan juga prosesnya, bahwa jadi seorang jurnalis itu bukan sekedar meraih materi, tapi bagaimana kesempatan kalian bisa dipercaya untuk meliputkah, mewawancaraikah, ketemukah itu. Karena itu nggak akan ada dapat dari tempat-tempat yang lain, gitu. Apalagi prestasi itu aja sih, maksudnya lebih ke pengalaman aja, prestasi. Jadi pengalaman kita bisa ketemu siapa aja. Terus rasanya tuh kalau kita jadi seorang jurnalis itu orang jadi lebih menghormati kita gitu. Orang lebih yang mungkin kalau kita kemana-mana yang tadinya kita mungkin kita lupa gitu ya. Orang tersebut bisa aja menyapa kita gitu. Bang, berarti Bang secara mungkin kan anak muda nih kan, kalau misalnya melewati hal-hal yang seperti ini, wawasannya berkembang, berarti anak-anak muda pun mentalnya juga makin kuat ya Bang? Betul. Percaya diri lebih kuat, mental lebih kuat. Gitu, jadi seorang jurnalis itu ya, mental tuh akan juga terasa terus. Kita akan jadi kuat mental ketika menghadapi hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang nih kayaknya ini sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa melewatinya. Padahal karena kita udah terbiasa, jadi kita biasa aja gitu ya. Dan kita juga jadi lebih kritis. Ya, seorang jurnalis itu akan terbentuk sendirinya, dia akan menjadi orang yang kritis. Iya benar. Gitu. Jadi bukan yang dibuat-buat ya, karena dia memang akan
terbentuk sendiri seperti itu. Konsep pertanyaan itu kritis itu kan konsepnya kalau misalnya kita yang udah ngejawab itu tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi gitu. Bukan, jadi maksudnya segala sesuatu tuh kalau sensitif dengan sesuatu fenomena gitu. Iya. Kalau nggak sesuai dengan jalurnya nih, maka dia akan berusaha untuk speak up gitu. Ya, mungkin untuk kepedulian bersama. Ya, setidaknya lebih apa gitu. Nah, Bang, kita kembali lagi ke pelatihan anak muda bisa jadi jurnalistik ya gitu. Nah, apa aja sih Bang yang bisa diajarkan ya? Iya, bisa aja kan yang bisa dibawa ulang nih sama anak muda gitu. Oke, ya pasti nanti kita di workshop itu akan kita kasih materi dasar ya, mulai dari dasar laut. Dasar bagaimana memproduksi sebuah video jurnalis. Jadi dimulai dari manajemen produksinya, kemudian belajar kamera, editing serta audio. Gitu. Jadi 4 materi dasarnya nanti akan diajarkan ke peserta nanti langsung dapat teori serta langsung praktek dari orang yang udah profesional. Bukan hanya Abang sendiri nih. Bukan, jadi nanti ada 4 orang. 4 orang ini dedengkotnya Salam TV ya. Dari zaman Salam TV masih segini gitu ya, masih anak-anak masih pemula sampai sekarang sudah hampir 7 tahun. Tentunya Ana kenal lah orangnya asik dan kompeten juga ya Bang. Betul. Jadi 4 orang ini nanti udah expert di bidangnya, udah skillnya di bidangnya tuh. Kameramen tuh nanti sama Fadlan ya, kameramen senior juga di Salam TV. Terus editing nanti juga editor senior dari Salam TV. Ada Bang Rofik namanya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau yang pemirsa lihat program-program Salam TV itu ya ada campur tangan mereka gitu. Pokoknya sudah ada campur tangan para sesepuh ya. Apalagi Bang? Kemudian terakhir audio. Nah, audio ini dari materi nanti Bang Agus yang suka buat ahad backsound yang sahabat keluarga muslim suka dengar di rumah gitu. Para narasumber ini adalah orang-orang yang sahabat keluarga muslim lihatlah gitu ya. Karyanya udah jelas ya kan. Lihat secara tidak langsung. Bang, terakhir Bang kesimpulan Bang. Sedikit saja mungkin sama satu lagi ajakan nih bagi anak muda yang mau ikut pelatihan gitu. Nah, kesimpulan dulu Bang. Nah, soal untuk kesimpulan nih khususnya kali ini karena kita mau ngajak anak muda ya. Jadi untuk anak muda dimanapun kalian berada, kalian tuh punya kesempatan yang besar untuk menjadi seorang jurnalis. Nah, menjadi seorang jurnalis itu bukan sesuatu hal yang ada yang mungkin orang berasumsi bahwa jurnalis ini enggak, masa depannya ini enggak sebaik kalau orang kerja di perusahaan sebagai banker misalnya atau pengusaha dan lain. Jangan salah, tapi menjadi seorang jurnalis ini punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih besar lagi jiwanya, ya kan, lebih besar lagi harkat martabatnya, karena sejatinya ketika kita menjadi seorang manusia, kita itu penting untuk bisa menjadi orang yang memiliki harkat dan martabat yang juga bisa dihargai orang lain gitu ya. Nah, menjadi jurnalis ini juga menjadi sebuah pilihan untuk kalian, bahwa kalian bisa memanfaatkan kemampuan kalian yang mungkin kalian tuh peka terhadap lingkungan, cuman bingung mau ngapain dengan kepekaan kalian itu. Kalian nggak bisa ngedit misalnya, kalian nggak bisa kamera dan lain-lain. Nah, dengan adanya kegiatan workshop yang mau kita buat ini, mudah-mudahan nanti bisa mengajak kalian, khususnya warga Medan dan sekitarnya. Jadi bukan hanya Medan kota ya, tapi di Deli Serdang, kemudian di Lubuk Pakam, Langkat, yang bisa bergabung silakan anak-anak muda setingkat SMA, SMK sederajat untuk mengikuti workshop yang keren ini dari Salam TV ya, pada 1 Maret 2022 hari Selasa di Tanjung Morawa, langsung di kantor Salam TV. Nanti kalian yang gabung, yang ikut berpartisipasi juga akan langsung ketemu dengan abang-abang yang ada di Salam TV. Kalian lihat kerjanya seperti apa ketika syuting, kemudian ketika di ruang redaksi, kalian juga akan nanti melihat langsung. Jadi nggak akan rugi kalian untuk mengikuti workshop kita kali ini. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa bergabung. Kita bertemu nanti di Selasa 1 Maret 2022 di Salam TV. Semoga kita dan kalian semua juga
bisa menjadi jurnalis profesional dan yang paling penting juga tetap jaga kesehatan. Ya, panjang ya. Panjang. Gak apa-apa. Karena keceplos tutup nih sendiri deh. Iya juga. Iya, karena kan dapat Kalau pengalaman. biasanya acara jadi gitu ya. host, sekarang jadi narasumbernya. Sekarang kita salahkan kepada Mak Haikal. Iya, kita apa nih, kita penutupan nih? Penutupan. Wah, cepet banget ya, tapi ya sudahlah, kita tutup lah sekarang ya. Baik sahabat keluarga muslim, ya mungkin kita akhiri dulu ya. Terkait dengan ada apa namanya tadi yang telah disampaikan oleh Bang Abror, ya Masya Allah luar biasa. Semoga semakin apa namanya menjadi manfaat bagi kita semua dan bagi para peserta pelatihan yang ingin mengikuti pelatihan ya apa namanya jurnalistik ya, siap-siap ya untuk bertemu di belakang layar Insya Allah ya bersama kami di di kantor Salam Televisi. Dan jazakumullah khairan Bang Abror atas kedatangannya luar biasa. Ya seharusnya ya Bang Abror jadi host ya, tapi itu jadi nggak apa-apa lah, Insya Allah khair lah gitu ya kan. Oke, baik sahabat keluarga muslim, ya sepertinya kita telah berada di penghujung akhir ya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan bagi sahabat keluarga muslim. Kami sebagai kru Salam Televisi berterima kasih kepada sahabat keluarga muslim sekalian yang menyisihkan hartanya untuk berdonasi ya di Salam Televisi, semoga agar Salam Televisi semakin berkembang dan terus menyebarkan kebaikan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.